saya absen 19. Nama saya Dwi Gabrielsa, absen 6. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sel saraf. Sistem koordinasi yaitu gabungan dari sel saraf, hormon atau endokrin, dan sistem indera yang mengatur kegiatan organ-organ di tubuh kita. Struktur sel saraf yaitu di sini ada dendrit, lalu ada badan sel, ada nukleus, lalu di sini ada neurit atau akson, lalu di sini ada sel lalu ada selubung myelin, lalu ada nodus ganglion dan sinapsis. Saya akan menjelaskan tentang fungsi sel saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit fungsinya menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Lalu ada badan sel yang fungsinya menerima impuls dari dendrit dan menghantarkannya ke akson. Selanjutnya ada nukleus yang fungsinya mengatur aktivitas neuron. Lalu ada akson atau neurit yang fungsinya menerima impuls dari badan sel dan menghantarkannya ke sel saraf lain. Lalu ada nodus Ranvier yang fungsinya mempercepat penghantaran impuls. Selanjutnya ada sel Schwann yang fungsinya menyediakan makanan untuk akson. Dan yang terakhir ada selubung mielin yang fungsinya melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, berdasarkan tempat kranial dan spinal, dan berdasarkan fungsi somatis dan otonom. Otak merupakan saraf utama karena berperan mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak konteks berwarna abu-abu. Bagian ini banyak mengandung badan sel saraf yang disebut dengan substansi gracia. Dan bagian dalam otak, medula, berwarna putih. Bagian ini banyak mengandung dan dendrit disebut dengan substansi alba. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar tepi berwarna putih substansi alba, bagian dalamnya berwarna abu-abu substansi gracia. Fungsi sumsum tulang belakang: 1. Menghantarkan impuls dari dan ke otak. Kedua, pengatur gerak refleks. Sistem saraf tepi: saraf kranial 12 pasang, saraf spinal 31 pasang. Saraf kranial berasal dari otak, saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot, rangka, dan kulit. Sistem saraf tepi: saraf kranial 12 pasang, saraf leher 8 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul 8 pasang, saraf kranial 12 pasang, saraf spinal 31 pasang. Sistem gerak pada tubuh manusia terdiri dari 3 komponen utama, tulang otot dan persendian tulang, berfungsi sebagai kerangka tubuh dan tempat otot melekat. Otot berfungsi untuk menghasilkan gerakan, sementara persendian memungkinkan terjadinya pergerakan antar tulang. Jadi tubuh kita bisa bergerak karena ada interaksi antar ketiga komponen tersebut. Gerak biasa adalah gerak yang kita lakukan secara sadar, sepertinya berjalan, mengangkat tangan, bergandeng, dan sejenisnya. Sinyal dari otak kita, semua gerakan dimulai dari otot yang mengirimkan sinyal ke otak untuk bergerak. Otot berkontraksi ketika otot memberi perintah. Otot akan berkontraksi atau mengencangkan. Gerakan terjadi, otot yang berkontraksi akan menarik tulang dan dengan bantuan persendian tubuh kita bergerak sesuai keinginan. Dan mekanisme gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan otomatis yang terjadi secara langsung. Ini terjadi akibat kita rangsangan yang diterima oleh tubuh kita saraf dan dikirim ke sumsum tulang belakang, bukan ke otak. Contohnya yaitu adalah menarik tangan dari benda panas. Ketika tangan kita menyentuh benda panas, saraf sensorik
kita jadi mengirimkan sinyal ke sumsum tersebut tuh. Jadi si ototnya tuh gak memerintahkan otak jadi gak secara sadar, jadi ke otot sumsum yang berada di ini, pokoknya mah kayak gitu. Waalaikumsalam. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai macam-macam sel saraf, yang dimana sel saraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga neuron asosiasi. Yang pertama neuron sensorik. Neuron sensorik adalah yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, dan organ reseptor adalah alat indera. Yang kedua neuron motorik, yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor, yakni organ efektor adalah otot dan kelenjar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah neuron asosiasi, yang menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang.